Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Davalin Indra tentang analisis dan implementasi Digital Subscriber Line atau DSL. Table of Contents, ada pendahuluan, landasan teori, jenis-jenis, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Digital Subscriber Line adalah salah satu teknologi akses internet yang memanfaatkan kabel telepon tembaga sebagai media transmisinya. Meskipun awalnya kabel telepon hanya digunakan untuk komunikasi suara, dengan perkembangan teknologi, jalur ini dapat dimanfaatkan untuk mengirim data digital berkecepatan lebih tinggi. Laporan ini disusun untuk menjelaskan dasar teori, cara kerja, serta jenis-jenis DSL yang pernah digunakan. Tujuannya adalah agar pembaca memahami peran DSL dalam sejarah perkembangan teknologi internet dan menilai relevansinya dengan kondisi saat ini. Landasan teori. Pendekatan pada DSL, pendekatan spektrum frekuensi. Pendekatan ini menjelaskan bahwa DSL lahir dari pemanfaatan spektrum frekuensi kabel telepon yang sebelumnya tidak digunakan. Rentang rendah 0 sampai 4 tetap digunakan untuk suara, sedangkan frekuensi di atas 25 Hz dialokasikan untuk data digital dengan panduan splitter. Sinyal suara dan data dapat berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Proses modulasi dengan teknik discrete multitone atau DMT membagi spektrum tersebut ke dalam banyak kanal kecil sehingga dapat ditransmisikan secara efisien. Pendekatan media transmisi. Pendekatan ini menekankan bahwa performa DSL bergantung pada kondisi fisik kabel tembaga sebagai media transmisi. Semakin jauh jarak pelanggan dari sentral telepon, semakin besar atenuasi sinyal yang terjadi, sehingga kecepatan menurun. Faktor resistansi kabel, gangguan elektromagnetik, serta kualitas sambungan menjadi aspek yang menentu. Perangkat DSLAM di sisi penyedia layanan berperan penting dalam mengumpulkan sinyal pelanggan dan menjaga stabilitas transmisi agar tetap dapat digunakan. Jenis-jenis DSL. Ada asymmetric digital subscriber line, jenis DSL yang paling banyak digunakan. Kecepatan download lebih besar daripada upload sehingga cocok untuk kebutuhan rumah tangga seperti browsing, streaming, dan unduh data. SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line, memiliki kecepatan upload dan download yang seimbang. Biasanya dipakai oleh perusahaan atau pengguna bisnis yang membutuhkan pengiriman data dalam jumlah besar, misalnya untuk server atau komunikasi dua arah. VDSL, Very High Bit Rate Digital Subscriber Line, memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dibanding ADSL, bisa mencapai ratusan Mbps tetapi hanya efektif pada jarak dekat dari sentral telepon, cocok untuk aplikasi modern seperti video beresolusi tinggi. ASDL adalah jenis DSL yang paling populer dan paling banyak dipakai, terutama di kalangan rumah tangga. Sesuai namanya, teknologi ini bersifat asimetrik, artinya kecepatan unduh jauh lebih besar dibandingkan dengan kecepatan upload. Perbedaan ini dirancang berdasarkan pola penggunaan internet. Kebanyakan orang lebih sering mengambil data dari jaringan, seperti menonton video, membuka website, atau mengunduh file daripada mengirim data dalam jumlah besar. Berbeda dengan ADSL, SDSL menawarkan kecepatan unduh dan unggah yang sama besar. Desain ini ditunjukkan untuk pengguna yang membutuhkan komunikasi dua arah dengan kapasitas seimbang. Misalnya perusahaan yang mengandalkan layanan server, pengiriman file besar, atau aplikasi yang membutuhkan unggahan data terus-menerus. Kecepatan SDSL umumnya lebih rendah dibandingkan ADSL pada sisi unduh, tetapi karena kapasitas unggahnya lebih tinggi, SDSL lebih stabil untuk penggunaan profesional. Misalnya sebuah perusahaan yang menjalankan sistem cloud storage internal akan lebih diuntungkan dengan SDSL karena data yang dikirim ke internet sangat pentingnya dengan data yang diunduh. Asymmetric Digital Subscriber Line. VDSL merupakan evolusi dari teknologi DSL yang menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan ADSL maupun SDSL. Kecepatannya bisa mencapai ratusan Mbps. Bahkan VDSL generasi kedua, VDSL 2, mendukung kecepatan hingga 250 Mbps. Dengan kecepatan sebesar ini, VDSL memungkinkan menggunakan aplikasi berat seperti streaming video 4K
layanan IPTV, online gaming dengan latensi rendah, hingga layanan komunikasi multimedia real time. Namun keunggulan kecepatan VDSL dibayar dengan keterbatasan jarak. VDSL hanya efektif digunakan pada jarak pendek dari sentral telepon, biasanya kurang dari 1 km. Semakin jauh jaraknya, performa VDSL akan menurun drastis. Bahkan bisa setara atau lebih lambat dari ADSL. Jika terlalu jauh, karena itu penerapan VDSL biasanya dilakukan di daerah perkotaan yang padat, di mana jarak ke sentral atau node distribusi relatif dekat. Kesimpulan, VDSL adalah teknologi akses internet yang memanfaatkan kabel telepon tembaga dengan memisahkan frekuensi suara dan data. Jenis utamanya yaitu ADSL, SDSL, dan VDSL. Dikembangkan untuk kebutuhan berbeda dari pengguna rumah tangga hingga bisnis. Meskipun dulu berperan besar dalam menyediakan koneksi internet, keterbatasan jarak dan kecepatan membuat DSL kini banyak digantikan oleh fiber optik dan teknologi nirkabel yang lebih modern. Terima kasih. Sore. Saya akan ya. Kita akan mengkonfigurasi DSL. Pertama sambungan plug, modem, lalu modem ke switch. Oke, seperti ini. Kalian bisa membuat topologi kalian masing-masing setelah memberikan kabel seperti ini ya. Maaf. Time. Oke, setelah itu kalian pergi ke server, desktop, IP configuration, IP address, terserah kalian. Oke, setelah itu pergi ke service, ya, DHCP on, ini selalu dua, ya, ini ganti 254. Setelah itu kalian pergi ke load pt config DSL, lalu add dua modem tersebut. Jangan lupa dua modem, kecuali kalian pengen dua apa satu, gantung. Kalian pergi ke IP configuration lalu DHCP, bisa. Setelah kalian sudah, kalian lakukan ke 7 PC lainnya, dia DHCP semua ya, jangan lupa. Setelah itu kalian pergi ke command prompt, ping diri kalian sendiri. Namun ini IP yang ini kita akan menggunakan IP ketiga, yaitu PC ke 1. Lalu kita pergi ke lagi sampai 4 kali, 4 dan terakhir 5. Oh maaf, belum, salah 4 bisa. Ini kalau tidak ada timeout berarti bisa. Dan ini terakhir yaitu 5. Karena jika tidak bisa, contoh seperti ini, ping 192.6 maka timeout akan terjadi timeout. Dan ini hanya berada di modem bagian switch yang sini, bukan switch yang sana. Saya akan tunjukkan ke PC yang ketiga untuk ngeping PC yang 0.
kapan mengeping, nah, bisa kan, karena jika bisa mereka bisa berkoneksi atau menyambung ke jaringan yang disebarkan oleh modem lalu ke switch untuk manajemen keempat dari PC tersebut, seperti ya kalian terus. Dan di sini kita akan mengeping yang tadi tidak bisa 6, dan di sini menyalakan. Nah, di sini bagiannya bukan switch yang di sana, tapi internet atau pairnya itu masih sama. Bisa. Oke, sekarang kita bisa 7. Ini yang terakhir akan mencoba mengeping sang raja, yaitu 6. Bisa. Dan selesai videonya. Terima kasih untuk menonton.